Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Maimun Zubair. Sebelum memulai pengajian, saya mau mengingatkan buat teman-teman semua ditonton sampai habis agar tidak gagal paham ya. Biar nanti kita bisa menyimpulkan ceramah beliau. Oke, selamat menonton videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asriyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhiri wal karamat wa ashabihi alladzina wa'adallah liman tabi'ahum fi dinihi nailar rahmat wal barakat. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh pinispuh, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, panjenenganipun wau kula tasih ya Allah terkesan panjenenganipun Bapak Dr. Subroto Wakil Bupati ingkang ngasta piyambak minangka dados sesepuh kempal kita syukuran dalu menika doa bersama bergandengan atawi munasabah memperengeti madegipun Jepara ingkang kaping 260 pinten dumateng para sesepuh pimpinan dinas saking Jepara sae saking TNI, Kapolri, langkung-langkung saking Kajari atawi saking pengadilan negeri soho sanes-sanes para sesepuh pemerintahan tingkat Kabupaten Jepara, mboten kesupen para sesepuh saking agami utaminipun ingkang nyepuhi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jepara atawi saking organisasi apa itu dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, organisasi para pemuda, langkung-langkung organisasi para ibu-ibu, para ummahat yang disebut dalam hadis An-Nisa'u Imadul Bilad, bahwa ibu-ibu adalah soko guru negara. In saluhna saluhat wa in fasadna fasadat. Kalau ibu-ibu baik, soleh, negara akan baik. Tetapi kebalikan, in fasadna fasadat. Mila saya menika para rawuh ingkang kawula muliakan, kita syukur sangat dalu menika
kempal doa bersama. Munasabah madekipun Jepara ingkang kaping 266 ingkang bertepatan wulan April. Para rawuh para sedherek ingkang kawula mulyakaken. Kula nderek-nderek ngraos bahagia ngucapaken selamat bahagia, selamat sejahtera atas madekipun Jepara sampun dumugi taun 266 tur tepat wulan April. Wulan April menika wulan lahire Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bulan April. Ngantos samangke bulan April itu bulan untuk penilaian. April itu sesudah bulan Maret. Maret itu sesudah, artinya diketahui hasil panen padi. Sehingga kalau bulan April kok sugih, pancen pawaan sugih. Tapi kebalikan kalau April kok ganti duit. Nah ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini bulan April dibuat lahir Nabi. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah, dilahirkan bulan April, lambang membangun dunia ini. Dunia itu jadi ramai, dunia itu dari sepi, lihat bulan April. Nah, jadi April ini sesudah matahari sak sampunipun srengenge geser wonten lere Khatul Istiwa. Itu bulan April. Jadi endah Nabi itu. Keindahan mengapa lahir bulan April. Nah, ini lambang. Oleh karena itu Nabi itu kalau membaca selawat harus pakai fil alamina innaka hamidum majid. Nabi diutus jadi nabi bukan sembarangan. Bukan untuk satu golongan, tapi untuk umat manusia. Perubahan besar. Bulan April. Alhamdulillah ini Jepara. Jepara ini untung. Mengapa hari jadinya kok jatuh pada bulan apa? April. Dan tidak hanya hari jadi Jepara. Sampai Ibu Ajeng Kartini lahir juga bulan apa? April. Ini bukan sembarangan ini. Sampai kelahiran daripada istri Sunan siapa? Hadirin. Bulan apa itu? Kan sama, bulan apa? April. Ini April ini bulan yang menentukan. Jadi kalau kita bangsa Indonesia mayoritas umat Islam. Nabi itu lahir, hijrah, meninggal sama-sama bulan Rabiul Awal. Bulan Rabi yang pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Surah, Safar, Rabiul Awal. Tapi beda-beda. Perbedaan ini
adalah kegembiraan bagi bangsa Indonesia. Mengapa Nabi itu hijrah? Jatuh bulan April. Sampai di Madinah itu bertepatan 1 Oktober. 1 Oktober itu artinya bertepatan hari matahari di sebelah selatan Khatul Istiwa. Bulan Oktober adalah bulan mulai ada hujan. Jadi lihat saja bagaimana bulan Oktober. Nah ini Nabi. Jadi hijrah bulan Oktober. Dalam Al-Quran diterangkan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaum. Bahwasanya masjid yang dibangun atas asas takwa di pertama hari. Yang dimaksud di pertama hari pada waktu matahari ada di sebelah selatan Khatul Istiwa, yaitu 1 Oktober. Sehingga dalam Al-Quran ditafsiri dalam ayat yang lain, rihlatas syita'i wassaif, merantau untuk berniaga, bekerja untuk dunia, itu harus tahu musim yang ada matahari di sebelah selatan Khatul Istiwa, matahari di sebelah utara Khatul Istiwa. Mana yang dulu? Di selatan. Rihlatas syita, mencari upaya kehidupan di kala matahari di selatan, syita. Wassaif, matahari di sebelah utara. Inilah Al-Quran, bahwasanya di sini Quran itu penuh pelajaran yang kadang-kadang manusia tidak memfikirkan sampai di situ. Sekali lagi saya merasa senang malam ini masuk bulan Oktober. Bulan yang benar-benar tunggak sejarah lahir Nabi pada bulan April. Ini tunggak sejarah. Kemudian sesudah itu Nabi yang kedua pada waktu hijrah Rabiul Awal, tapi beda, bukan April, Oktober. Kemudian Nabi wafat juga Rabiul Awal, tapi tidak April, tidak Oktober, kurang 4 bulan, jadi bulan Januari. Coba ini indahnya. Nabi lahir dikala manusia menentukan nasib. Nabi hijrah dikala akan datang musim hujan. Tahu, diketahui bagaimana hujan, bagaimana tahun ini tahun baik atau tahun sial. Kemudian Januari itu mulai matahari ke selatan ke utara. Jadi mulai pas akhir Desember matahari ada di paling selatan, Januari ke utara. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini keindahan. Alhamdulillah Jepara ini memang suatu tunggak sejarah. Sunan Hadirin. Itu kalau kita lihat di sana masjidnya penuh hiasan. Hiasan yang bukan ala Arab. Bukan ala Indonesia. Tapi ala Kamboja. Sama dengan Estri Brawijaya yang dikatakan
putri mana? Cempa. Cempa itu adalah ucapan bagi sekelompok umat yang beragama Islam di Kamboja. Islam Kamboja dikatakan bangsa apa? Campa. Bangsa Indonesia ini tidak bisa dilupakan dengan Putri Cempo. Siapa Cempa itu? Ibu Raden Patah. Yang akhirnya Raden Patah menantu Sunan Ampel. Jadi sehingga masjid pertama kita akui di Indonesia ini bisa besar sesudah berdirinya Masjid apa? Bintoro. Kalau Masjid Bintoro besar kena menantu Sunan Ampel. Nabi pun begitu. Kebesaran Islam dalam ilmiah itu dari menantunya. Masalah Al-Quran Sayyidina Utsman, menantu Nabi. Masalah ilmu tauhid, ilmu syariat, thariqat, hakikat Sayyidina Ali, mantu Kanjeng Nabi. Begitupun di Jawa ini, katakan di Indonesia, walau pertama Islam di Pasai, tapi masjid yang bisa didirikan menjadi masjid nasional dan berkembang di mana-mana sesudah berdirinya Masjid mana? Bintoro. Kalau kita ingat Masjid Bintoro diresmikan tahun 1450, 480, katakan tahun 1500. 1500 itu peralihan maha besar dunia. Jadi dunia itu kapan peralihan besar? Tahun 1500. Tahun 1540 jatuh kerajaan Islam di Eropa, di Asbania, di mana? Spanyol. Masjid di dunia ini tidak ada besar kayak masjid di Spanyol, Masjid Cordoba. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Masjid Cordoba itu lebih besar dari masjid yang ada di Masjidil Aqsa. Itu kebesaran Islam dulu setelah berdiri Masjid Cordoba. Sampai sekarang 5 shop masih utuh masjid. Karena penuh kaligrafi Arab yang tidak ditemukan di masjid yang mana pun di dunia ini. Kecuali Masjid Cordoba. Sekarang Cordoba dikuasai oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik, tapi masih dimuliakan 5 shop ini. Walaupun serambinya dibuat gereja. Dan saya masuk masjid itu hari Minggu. Gerejanya itu tidak bisa, kursinya penuh di serambinya. Bayangkan muat berapa masjid itu. Ini Masjid Cordoba. Cordoba hancur. Allah Subhanahu wa taala membuat bahwa walau ada kehancuran di Cordoba, tetapi ada Allah mengangkat mayoritas Islam di bumi tanah air kita Indonesia. Oleh karena itu, apa kata Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sama-sama? Jadi kalau ada Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid.
Kalau ada Muhammad juga fil alamin innaka hamidum majid. Jadi pembangunan yang bukan untuk umat sesama agamanya, tetapi pembangunan untuk semua umat manusia. Bahwa Indonesia, alhamdulillah ini, Indonesia adalah, kita harus tahu, kata Ibrahim, alal aqili ayyakuna arifan bizamani mustaqbilan fi sya'nihi arifan birabbi. Bahwa orang yang berakal, mempunyai pikiran, itu harus tahu zaman. Jadi zaman kebesaran Islam di Indonesia tidak sama dengan kebesaran Islam dikala di Asbania atau Spanyol. Indonesia adalah Indonesia. Indonesia adalah, kita ikuti para ulama-ulama. Bagaimana sikap ulama waktu proklamasi rame apa yang disebut Jakarta Charter. Ulama-ulama bersepakat kembali saja kepada pilar bangsa ini, kepada apa yang cocok dengan bangsa Indonesia. Jangan sekali-kali membuat negara Islam, tapi pilar yang 4 ini harus kita kokohkan. Alhamdulillah, Indonesia ini yang besar NU. Tadi itu Fatayat di mana-mana datang ke tempat saya katakan, ini alhamdulillah, organisasi mulai berdiri sampai sekarang nggak ada yang disingkat pimpinan pucuk pimpinan 4 PBNU, kecuali hanya NU. PB apa? PBNU. Ini kan pilar 4. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis video ceramah beliau Mbah Maimun Zubir. Semoga bermanfaat. Tunggu di video-video selanjutnya, dan jangan lupa pencet tombol subscribe supaya nanti kalau mengupload teman-teman dapat notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.